wawancara sebagai seleksi akhir untuk rekrutmen mitra statistik BPS 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan untuk video pada kali ini akan saya bahas atau akan saya informasikan mengenai kisi-kisi tes wawancara sebagai tahapan seleksi akhir untuk rekrutmen mitra statistik BPS 2024 pastinya bagi kabupaten atau kota yang melaksanakan seleksi akhir atau tes wawancara ini. Apa sih kisi-kisi yang dimaksud? Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman di seluruh Indonesia bahwa rekrutmen untuk mitra BPS atau Mitra Statistik 2024 dimulai pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Adapun tahapan untuk rekrutmen ini, rekrutmen calon mitra statistik itu ada untuk suatu kabupaten atau kota memiliki kebijakan tersendiri ya. Ada yang memang tahapannya hanya seleksi administrasi, kemudian seleksi tes kompetensi saja. Ada di beberapa kabupaten atau kota, seleksinya atau tahapannya ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tes kompetensi, juga ada seleksi akhir, yaitu merupakan wawancara. Artinya bagi, teman-teman yang berada di suatu wilayah, kabupaten atau kota yang hanya tahapannya adalah seleksi administrasi dan tes kompetensi saja, teman-teman bisa melihat hasil akhirnya pada saat pengumuman, tanpa harus ada seleksi akhir atau wawancara ya, tanpa adanya wawancara sebagai seleksi akhir mmm, dari tahapan tersebut. Dan bagi teman-teman yang kebetulan berada di wilayah, kabupaten atau kota yang dalam tahap rekrutmen ini ada seleksi akhir berupa tes wawancara, ya wajib teman-teman sesudah dinyatakan lolos untuk tes kompetensinya juga diwajibkan untuk mengikuti seleksi akhir berupa eee, tes wawancara yang memang harus dilaksanakan. Selanjutnya tes wawancara sebagai seleksi akhir ini di beberapa kabupaten atau kota juga memiliki kebijakan berbeda. Ada yang wawancaranya adalah melalui tes wawancara online, ada juga yang harus melaksanakan tes wawancara offline yaitu dengan bertatap muka langsung, atau ada juga yang cukup dengan mengirimkan video. Jadi tes wawancaranya berupa simulasi wawancara yang harus teman-teman kerjakan yaitu mengadakan simulasi wawancara berupa video direkam kemudian dikirimkan eee, ke server atau ke alamat yang sudah ditunjuk oleh suatu kabupaten atau kota tersebut. Jadi apapun prosesnya, bagaimanapun, ketentuannya, silakan teman-teman diikuti saja untuk arahan atau aturan atau kebijakan yang memang sudah ditentukan oleh BPS kabupaten atau kota. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman, dapat akses website resmi BPS kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal untuk mengetahui detail tahapan-tahapan rekrutmen mitra statistik BPS 2024 yang ada di wilayah kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal ya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjutnya, untuk wilayah teman-teman termasuk yang hanya seleksi administrasi dan kompetensi saja kah? Atau harus ada seleksi akhir berupa wawancara juga? Dan apabila ada seleksi akhir berupa wawancara, wawancaranya ini dilakukan bagaimana? Apakah secara online atau secara offline atau cukup dengan simulasi wawancara berupa video? Dan teruntuk bagi teman-teman yang memang wilayahnya, kabupaten atau kotanya melaksanakan seleksi akhir berupa wawancara, berikut kisi-kisi untuk kalian, dan, semoga bisa dijadikan referensi ya dan sebagai informasi kalau wawancara seperti ini hanya untuk sebenarnya tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kesanggupan teman-teman, kebersediaan teman-teman untuk menjadi mitra BPS di tahun 2024. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk bekerja terikat kontrak? Seperti itu. Jadi
PPS ingin tahu jawaban teman-teman iya atau tidak. Kemudian, apakah teman-teman bersedia untuk bekerja lintas desa? Apakah teman-teman bersedia untuk bekerja lintas kecamatan? Seperti itu. Bisa juga kemudian, apakah teman-teman bisa menguasai gadget atau laptop? Bisakah teman-teman mengendarai kendaraan bermotor? Bisakah teman-teman mengoperasikan website, artinya mengakses website seperti itu. Apakah teman-teman bisa bekerja sama dengan tim dengan baik? Seperti itu ya. Selanjutnya juga akan ada biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di saat saya mengikuti rekrutmen untuk kegiatan PPS ada wawancara juga. Ada juga yang pertanyaan organisasi apa saja yang teman-teman ikuti di masyarakat, kemudian akan dikaitkan. Karena teman-teman memiliki beberapa organisasi yang diikuti di masyarakat, apakah untuk jika menjadi mitra statistik dan bekerja terikat kontrak, apakah tidak terkendala dengan adanya organisasi yang diikuti seperti itu. Dan selanjutnya, apakah teman-teman bersedia untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPS? Seperti itu juga kadang keluar. Dan intinya untuk tes, wawancara online, jadi teman-teman hanya menjawab iya atau tidak, biasanya seperti itu. Tetapi apabila tes wawancara offline, teman-teman akan dinilai sikapnya juga, bagaimana sikap teman-teman dalam menjawab wawancara tersebut. Kemudian apabila teman-teman merupakan, termasuk ya kota atau kabupatennya yang melaksanakan simulasi wawancara harus membuat video wawancara. Ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman, maka teman-teman seolah-olah sedang melakukan wawancara dengan salah satu responden untuk dimintai keterangan. Jadi awalannya, jadi teman-teman perlukan awalan pada saat akan melaksanakan wawancara. Contoh kata-kata untuk mengawali suatu wawancara dalam kegiatan PPS, teman-teman bisa jadikan ini referensi ya. Ini sebagai contoh yang bisa teman-teman ikuti pada saat mengawali kegiatan wawancara kepada responden. Jadi misalkan seperti ini, selamat siang Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Usma Ulia, saya dari PPS Kabupaten A. Pada kesempatan ini, PPS Kabupaten A sedang melaksanakan kegiatan, suatu kegiatan misalkan seperti itu. Dan, kebetulan yang ditugaskan untuk mendata di wilayah Bapak adalah saya. Jadi mohon ketersediaan waktu Bapak untuk saya bertanya langsung melakukan wawancara kepada Bapak terkait data-data yang akan saya perlukan. Kira-kira kapan Bapak ada waktu untuk saya bertanya lebih lanjut ya, Pak? Seperti itu ya. Ini sebagai contoh untuk kata-kata pengantar mengawali wawancara untuk meminta izin ketersediaan responden terlebih dahulu. Dan pada saat kenyataannya kita sesuaikan saja di lapangan karena kita kan belum tahu akan diikutkan dengan kegiatan apa, dan pada saat kita sudah mengetahui kegiatan apa yang akan kita ikuti, kita bisa mengemukakan maksud tujuan kita datang ke sini melaksanakan pendataan apa, tujuannya untuk apa, seperti itu ya. Atau jika respondennya bertanya ya kita harus siap dengan jawaban tentang maksud dan tujuan dari pendataan tersebut itu apa. Ya demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang tahapan rekrutmen untuk Mitra Statistik PPS 2024 di wilayah teman-teman, silakan akses saja website resmi PPS Kabupaten atau Kota di mana teman-teman tinggal dengan format nama kabupaten atau kota dari teman-teman. Kalau kabupaten berarti nama kabupaten teman-teman, ditambah kap ya, .pps.go.id. Jika wilayah teman-teman adalah wilayah kota, maka nama kota ditambah kota.pps.go.id. Sebagai contoh, kota teman-teman tinggal di kota Semarang, maka semarangkota.pps.go.id atau Magelang kota.pps.go.id. Ada juga teman-teman yang tinggal di Kabupaten Magelang, berarti magelangkap.pps.go.id. Jadi tergantung ya dari wilayah di mana teman-teman tinggal, masuknya kabupaten atau kota, jadi formatnya juga menyesuaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman tentunya, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, akan saya upayakan untuk menjawab dan sharing bersama ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.